Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi teman-teman yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh jangan lupa bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys kita akan melihat Bitcoin akhirnya terkoreksi cukup dalam. Dan sebenarnya ini harusnya tidak mengejutkan kalian ya, karena ini udah menjadi salah satu senario yang dari kemarin saya sampaikan bisa saja terjadi. Nah, kira-kira apa saja penyebabnya gitu guys. Kemudian prediksinya ke depan seperti apa akan kita bahas di video kali ini, dan pastinya nanti ada berita beserta data terbaru juga yang pengen saya share untuk kalian semua. So, stay tune terus sampai akhir video. Kita akan mulai videonya sekarang. Let's go! Seperti biasa guys, kita akan mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Pada hari ini secara global market cap kripto berada di angka 2,8 triliun dolar atau turun sekitar 2,8%. Bitcoin sendiri di angka 64.742, turun 2%, Ethereum 4.613, Binance Coin 616 dolar, kemudian Solana 238, Cardano 2,1 dolar, XRP 1,2, Polkadot 46 dolar, dan Dogecoin di 0,26, sedangkan Shiba Inu masih bertahan di 0,00005 dolar. So, itulah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke berita terbaru hari ini. Salah satu yang menyebabkan Bitcoin hari ini, kata sebagian orang, crash gitu. Dari yang 69.000 tadi hampir ke sekitaran 62.000. Nah, ini adalah berita yang tadi dimunculkan di media gitu ya. China's Evergrande Group officially defaults. Jadi ya teman-teman kalau misalnya ngikuti berita Evergrande ini harusnya udah tahu lah ya apa kasusnya Evergrande. Dan tadi dikabarkan bahwa Evergrande ini kemungkinan tidak akan lagi mampu membayar bunga pinjamannya, alias kemungkinan bakalan bangkrut lah istilahnya gitu ya. Dan selepas berita ini muncul, ya seperti yang teman-teman ketahui, harga Bitcoin tiba-tiba down cukup deras dari 69 ke 63.000. Nah, kalau misalnya teman-teman yang udah cukup lama berada di dunia kripto gitu ya, harusnya tidak lagi terkejut atau misalnya kaget dengan adanya hal seperti ini. Nggak perlu sampai jauh-jauh guys. Bulan September kemarin harusnya kalian juga udah pernah ngerasain gitu kan, ketika harga Bitcoin di 53.000. Kemudian tiba-tiba dimunculkan berita bahwa China nge-ban Bitcoin atau kripto secara keseluruhan. Pokoknya transaksi kripto di negara China itu ilegal. Membuat Bitcoin tiba-tiba down dari 53.000 nyampe-nya ke kurang lebih 40.000 dolar. Apakah kalian sudah lupa hal itu terjadi? Tapi guess what? Setelahnya kita naik lagi ke atas. Dan sebenarnya ini setup-nya sama aja guys, gitu ya. Teman-teman kalau ingat, beberapa minggu yang lalu, China kembali mengatakan mereka mengevaluasi kembali gitu keputusan mereka untuk nge-ban Bitcoin atau kripto. Itu udah benar apa belum nih? Mereka lalu minta pendapat dari publik, riset publik gitu. Nah, kali ini setup-nya juga sama. Pertama dikasih berita yang buruk gitu. Evergrande kemungkinan tidak akan mampu membayar bunga pinjamannya gitu kan. Tetapi beberapa jam setelahnya, media lain mengatakan hal yang berbeda. Evergrande set to avoid default after paying overdue interest. Jadi menurut si Bloomberg, malah sebaliknya Evergrande udah bersiap-siap untuk menghindari kebangkrutan dengan cara yang nanti mereka akan ngebayar bunga pinjaman yang sudah memang telat gitu dibayarkan. Jadi yang mana yang benar kita juga nggak tahu ini guys. Cuman kalau berkaca dari kasus-kasus yang lalu, ya ini cuman semacam permainan para paus saja gitu. Dan menariknya, berita-berita seperti ini selalu muncul ketika leverage di kripto itu sudah tinggi-tinggi banget. Khususnya Bitcoin. Kalau nggak percaya, teman-teman lihat di sini. Nah ini. Ini adalah chart leverage ratio yang warna birunya ini guys. Nah, kalau misalnya teman-teman masih ingat waktu bulan September kemarin ketika kita turun jauh dari 53.000 ke 40.000, itu leverage rasionya udah kurang lebih di atas 0,175. Ini yang kemarin saya sampaikan, kalau udah di sekitaran angka 0,175 ke atas itu biasanya sudah termasuk cukup tinggi. Dan setiap kali kita berada di angka 0,175 ke atas, itu biasanya tidak lama lagi kita akan mendapatkan sebuah shake out. Itu yang saya sampaikan beberapa video yang lalu.
Kalau misalnya teman-teman belum sempat nonton, ini saya kasih cuplikannya sedikit. Ini berkaitan juga dengan yang kemarin saya sampaikan guys, soal leverage ratio itu yang sudah sangat tinggi gitu kan. Dan yang biasanya terjadi setelah leverage ratio itu sangat tinggi, itu kita akan mendapati sebuah koreksi besar untuk ngebersihkan dulu orang-orang yang pakai leverage tersebut, baru kita biasanya akan melanjutkan lagi tren berikutnya gitu. Dan sekarang kita akan mendapati sebuah bull trap, oke? Untuk memancing orang-orang nge-buy gitu ya, nge-long di sini. Dan kemudian kita akan membersihkan orang-orang yang pakai leverage dulu, baru benar-benar kita naik ke atas. Jadi itu adalah asumsi. Oke, itu dia video yang kita bahas soal leverage ratio ya guys ya. Dan hari ini kita ngelihat sepertinya udah mulai gitu shake out-nya gitu kan. Dan teman-teman bisa lihat bulan September kemarin itu berita yang dimunculkan untuk mendorong harga Bitcoin ke bawah itu adalah soal China nge-ban Bitcoin, yang bukan hal baru tapi cuman kemarin orang khawatirnya karena kenapa? Yang kemarin itu China mengatakan semua transaksi yang berhubungan dengan kripto itu pokoknya sudah ilegal semua. Kalau sebelumnya kan mungkin masyarakatnya masih bisa curi-curi invest gitu kan. Kalau sekarang itu nggak bisa, di-ban seluruhnya, itu nggak bisa lagi. Pokoknya transaksi kripto di negara mereka itu ilegal. Yang membuat harganya down. Tapi guess what? Itu terjadi setelah leverage rasionya sudah setinggi ini. Dan mereka hanya memanfaatkan berita tersebut untuk mendorong harganya ke bawah. Oke? Kali ini juga ya setupnya sama. Leverage rasionya udah tinggi-tinggi banget. Oke? Kemudian dimunculkanlah berita Evergrande akan kemungkinan bangkrut lagi kan? Nah, sekarang kita juga mendapati hal yang sama. Bitcoin juga harganya down lagi. Ya kalau misalnya kalian pun kali ini ketipu lagi gitu, ya saya juga nggak ngerti lagi kan. Karena kenapa? Ini bukan hal baru guys. FUD semacam ini udah sering kita lewati. Udah sering juga terjadi gitu kan. Dan hasil akhirnya apa? Ya kita selalu rebound lagi ke atas. Oke? Ini menurut saya juga sama. Kita masih dalam fase untuk ngebersihkan orang-orang yang pakai leverage di sini. Oke? Karena teman-teman bisa lihat leverage rasionya itu memang udah tinggi banget. Bahkan lebih tinggi daripada akhir tahun kemarin. Kita tidak pernah setinggi ini selama tahun 2021. Oke? Terakhir kali setinggi ini itu kurang lebih di akhir tahun 2020 kemarin. Sebelum akhirnya juga kita tiba-tiba mendapatkan ada shake out. Sekitar 17% juga. Dan sebelum pada akhirnya kita kembali naik ke atas. Jadi ini kemungkinan juga adalah hal yang sama gitu ya. Nah kalau misalnya teman-teman penasaran gitu, berapa sih yang terlikuidasi dari hasil manipulasi si paus ini? Nah, di sini dikatakan dalam 24 jam terakhir guys, itu ada sekitar 173.000 traders yang terlikuidasi. Bayangin. Ini adalah angka yang cukup besar yang udah lama kita tidak pernah lihat. Biasanya kan hanya paling 50.000, 60.000, 70.000. Kali ini 173.000 orang yang terlikuidasi. Oke? Dan secara nominal itu ada sekitar 678 juta dolar guys. Hampir 1 miliar dolar. 678 juta dolar yang terlikuidasi. Dan rata-rata 79%-nya adalah orang-orang yang long. Yang kemungkinan FOMO ketika kemarin Bitcoin tiba-tiba candle-nya yang panjang hijau itu, ya kan, dari yang mungkin 65.000 tiba-tiba ke 68. Nah, mungkin di candle itu orang ngeliat udah breakout dan mereka FOMO masuk pakai leverage, dihajar all in gitu kan. Nah, ini kebanyakan pastinya orang-orang seperti itu. Yang udah belinya telat, oke? Dan FOMO jadinya kayak gini. 79% orang-orang yang long itu kena liquid. Oke? Sekali lagi guys, ini menunjukkan betapa pentingnya kalian sebagai traders untuk tidak terlalu over leverage pertama. Kedua, tidak boleh tidak memakai stop loss. Kalian harus mengerti di mana harus keluar ketika analisa kalian salah. Jangan sampai kalian masuk ke list atau salah satu dari orang-orang yang ke liquid seperti ini. Jangan sampai ya guys ya. Oke, jadi itu adalah berita-berita negatifnya dan masih ada tambahan sih guys nih. Why the Bitcoin pull back from 68K? There was a massive increase in Bitcoin margin future open interest this afternoon,
traders going long Bitcoin with Bitcoin as collateral. No free lunch. These traders are in the process of being shaken out. Jadi ketika kemarin ada candle panjang ke atas itu guys, kita melihat Bitcoin future open interest-nya juga naik kenceng. Alias orang-orang yang open posisi di future pakai margin, oke, itu naik kenceng. Alias mereka FOMO gitu. Lalu pakai leverage, pakai margin. Tapi ya taulah kalau udah seperti itu, ya para paus gampang aja, tinggal setting saja kan. Evergrande akan bangkrut, mereka tinggal jualan, orang-orang panic selling, ya sudah kelar. Yang baru saja buka posisi future-nya bakalan kemakan gitu guys. Oke. Dan ini tinggi banget kemarin, teman-teman bisa lihat. Ini spike-nya gila banget ketika kemarin kita melihat ada Bitcoin itu yang naik dari 65.000 ke 68. Open interest-nya juga langsung spike naik ke atas jauh banget, teman-teman bisa lihat. Yang awalnya cuma kita merangkak-merangkak seperti ini, tiba-tiba ada roket. Dan para exchange pastinya nggak suka yang seperti ini gitu guys. Karena kenapa? Kalau misalnya banyak sekali orang pakai leverage, banyak sekali orang pakai margin gitu kan. Tapi kalau harga Bitcoin naik terus-menerus, ya rugi besar dong exchange-nya gitu kan. Bandarnya rugi gitu guys. Jadi ya mereka harus pandai-pandai gitu. Cari uangnya ya seperti ini. Di setting lagi. Jadi orang-orang yang FOMO kemarin semuanya kemakan. Oke? Jadi udah itu ya untuk berita-berita negatifnya. Dan ini juga adalah catatan untuk kalian bahwa hari Jumat nanti juga ada Bitcoin option expiry yang cukup besar juga guys, 1,2 miliar dolar. Oke, jadi teman-teman yang traders, oke, short term traders, sekali lagi hari Jumat seperti biasa harus lebih waspada karena kita Bitcoin option expiry beberapa minggu ini angka-angkanya cukup besar gitu ya. Next, tetapi kalau misalnya teman-teman yang memang masih holder gitu ya, bukan trader yang pakai leverage, pakai margin, ya sebenarnya santai-santai aja sih kalau menurut saya gitu ya. Karena kenapa? Nah, bercermin dari cycle-cycle sebelumnya gitu ya. Ketika kita melihat ada bull run atau parabolic move ke atas, banyak sekali orang berpikiran bahwa parabolic move itu kita terus-terusan naik tanpa ada jeda atau koreksi sama sekali. Tapi itu salah guys. Teman-teman lihat saja ini cycle tahun 2017 ketika kita mendapati parabolic move. Alias pergerakan terakhir sebelum kita masuk ke bear market itu biasanya parabolic move. Dan ketika kita membuat parabolic move tersebut, di pertengahan jalan kita 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali mendapati ada koreksi rata-rata kurang lebih 30% guys. Oke, jadi ada koreksi 20-30% dalam ketika kita melihat parabolic move, ada koreksi 20-30% itu adalah hal yang wajar, guys. Ini juga terjadi sebelumnya di tahun 2017, teman-teman bisa lihat. Di sini tiba-tiba 38% turunnya. Kemudian naik lagi, down lagi 38%. Naik lagi, down lagi 33%. Naik lagi, down lagi 38%. Naik lagi, down lagi 36%. Naik lagi, down lagi 29%. Sebelum pada akhirnya menuju ke top bull market dan akhirnya kita masuk ke bear market. Dan perlu teman-teman ingat, nanti juga hal yang sama akan terjadi di mana ketika nanti kita mungkin udah start naik lagi ke 70-80 ribu, kemudian kita mendapati ada koreksi sebesar 30%, pasti udah banyak lagi orang-orang mengatakan, wah ini udah topnya bull market. Kita akan masuk ke bear market. Tapi tidak, kita akan naik lagi. Misalnya ke 80 ribu, kemudian crash lagi 30%. Nah, sama, nanti orang-orang yang sama muncul lagi. Ah, ini udah topnya, udah top. Ya kan? Tapi tidak, naik lagi. Mungkin ke 100 ribu. Lalu kita down 30%. Mungkin ada yang datang lagi bilang, wah ini kalau ini udah benar-benar bakalan fix jadi topnya bull market. Nah kadang-kadang kalau misalnya kita selalu menebak seperti itu, ya kebanyakannya salah gitu guys. Seperti yang terjadi di sini. Oke, teman bisa lihat mungkin banyak sekali orang udah mengatakan top bull marketnya terjadi mungkin sekitar di sini, ya kan? Mungkin orang mengatakan, wah ini udah topnya bull market, tapi tidak, naik lagi. Di sini juga terkoreksi 38% dan mungkin orang-orang juga start bilang, oh ini kayaknya udah topnya, tapi salah lagi. Nah menurut saya cara yang terbaik adalah kita harus mengkombinasikan data historis seperti ini dan juga indikator-indikator yang secara historis juga bisa menunjukkan kurang lebih gitu ya, area mana yang akan menjadi topnya bull market. Kurang lebih ya guys ya, kita tidak bisa tahu persis,
kita hanya bisa mengandalkan data-data sebelumnya secara historis. Kan ada banyak sekali tuh indikator-indikator yang sebelumnya cukup akurat dalam menilai top atau menghitung atau memprediksi puncak dari sebuah bull market. Jadi kita bisa mengandalkan beberapa indikator tersebut dan kita padukan dengan price action pastinya. Oke, so itu adalah menurut saya. Kemudian next, kalau misalnya teman-teman yang panik hari ini, apalagi kalau kalian yang spot holder gitu kan, apakah saya harus jualan nih kok, gimana nih kok, ini bakal crash nggak nih gitu kan. Nah, kalian cukup ganti saja, ini menurut si TechDev ya. Kalau kalian panik nih, nggak lihat hari ini Bitcoin dari 69.000 ke 62.000, ya pertama, selalu saran saya, kalian zoom out saja dulu. Chartnya kalian zoom out. Yang dari 15 minute, 1 hour, kalian zoom out coba ke daily, atau ke weekly, atau bahkan monthly. Kalian akan melihat chart yang modelnya seperti ini, di mana kita terus-menerus naik. Dan koreksi yang terjadi hari ini itu tidak ada apa-apanya guys. Kalau misalnya kalian lihat di weekly atau monthly chart, itu cuma secuil doang guys. Nggak ada kelihatan crashnya sama sekali. Itu cuma koreksi biasa, bahkan koreksi kecil gitu. Oke? Dan lagi-lagi TechDev ya memperlihatkan indikator RSI-nya lah di sini ya. Bahwa kita nih masih jauh dari top guys. Kita masih jauh dari top, dan biasanya secara historis kita akan nyampe ke log 2272. Alias kalau misalnya kita nyampe ke 2272, maka nyampenya di angka sekitaran $200.000 per satu Bitcoin-nya. Tapi sekali lagi guys, ini adalah data historis, tidak harus persis diikuti di cycle sekarang gitu guys ya. Tapi ini kita bisa jadikan sebuah pedoman. Alias secara paling aman yang menurut saya, walaupun kita tahu targetnya kurang lebih di angka 200.000, mungkin ketika nanti harga Bitcoin udah 100.000, 120, kita udah harus start cicil untuk take profit. Karena teman-teman bisa lihat sendiri juga di data yang ini, di pertengahan jalan biasanya kita akan mendapati koreksi yang cukup besar. Kalau misalnya kalian take profit on the way naik ke atas, ketika ada koreksi besar, kalian bisa lagi serok di bawah. Naik lagi, kalian take profit lagi. Kemudian ada koreksi, kalian serok lagi bawah. Seperti itu, supaya nilai investasi kalian semakin bergulung gitu guys. Oke? Atau efek bola salju gitu ya. Oke, itu adalah berita-berita terbaru hari ini. Cukup banyak ya guys ya. Mudah-mudahan kalian nggak bosen dengarnya. Kalau kalian suka, mohon bantuan like-nya dulu sekarang guys, supaya memperbagus algoritma YouTube channel saya gitu ya. Terima kasih yang sudah bantu like. So, ini bukanlah hal baru ya guys ya, yang kita tidak expect terjadi. Sudah saya sampaikan beberapa hari yang lalu, bahwa salah satu senario yang bisa terjadi adalah bahwa kita mendapati ada fake breakout ke atas, kemudian kita mendapati tiba-tiba dump lagi ke bawah. Dan kita bisa consider ini sekarang sebagai false breakout. Dan biasanya nih guys, biasanya kalau ada false breakout sebesar ini, itu akan ada pelanjutannya. Alias kita akan mendapati koreksi lagi lebih dalam. Tapi itu baru sekedar asumsi ya guys ya. Biasanya seperti itu yang terjadi gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat dari pattern bullish panel yang kemarin tercipta, maka tadi kita berhentinya itu persis di upper trend line dari bullish panel ini. Alias, sebagian orang atau sebagian trader masih menganggap ini sebagai tahap retest. Oke? Jadi, selagi kita masih berada di atas trend line bullish panel ini, oke, kita masih secara teori masih bullish gitu guys, secara teori gitu guys ya, karena kita sedang breakout dari sebuah pattern yang namanya bullish panel. Kita udah breakout dan kita berada dalam tahap retest, oke? Dan biasanya secara teori ketika breakout sebuah pattern retest, maka kita akan mendapati continuation atau pelanjutan arah dari tren sebelumnya, yang kalau dalam kasus ini harusnya adalah bullish movement gitu ya. Tetapi ada catatannya guys, ada catatannya. Kalau misalnya gitu ya, kita sampai mampu breakdown dari trendline bawah di sini, oke, maka itu sudah ciri-ciri bahwa kemungkinan kita akan mendapati koreksi lebih dalam ke bawah. Oke, jadi teman-teman kalau misalnya pengen tahu lebih lanjutnya, mungkin bisa di 1 hour chart gitu kan. Kalau misalnya tiba-tiba kita mendapati lagi ada rally kenceng seperti ini, oke, kemudian disertai dengan konsolidasi,
maka mungkin kemungkinan kita membuat V-shape recovery itu cukup besar gitu ya. Alias kita kemungkinan hanya melakukan retest dan akan kembali melanjutkan kenaikan ke atas. Tetapi kalau misalnya yang kita lihat nanti adalah modelnya corrective move seperti ini, oke, berarti kemungkinan besar yang kita lihat di sini adalah impulsive move-nya. Impulsive move, corrective move, biasanya akan diikuti lagi impulsive move ke bawah. Oke, dan kalau ditanya, kira-kira kalau misalnya kita koreksi lagi lebih dalam nih, nyampenya kan ke area mana? Nah, kalau itu mungkin kita bisa jawab dengan salah satunya mungkin mengandalkan Fibonacci retracement gitu ya. Nah, kita andalkan Fibonacci retracement pertama. Oke. Jika berdasarkan Fibonacci retracement, maka area yang perlu teman-teman perhatikan sekarang adalah pastinya di sekitaran 58.000 yang sebelumnya juga merupakan area support, teman-teman bisa lihat di sini. Oke. Atau kalau misalnya ini tidak mampu bertahan, maka next itu ada sekitaran area 55 sampai 53.000 di sini. Yang ini merupakan area juga support yang sangat kuat di sini. Oke. Jadi kedua area ini adalah area yang cukup penting untuk kita perhatikan apabila guys Bitcoin terkoreksi lebih dalam gitu ya. So far kita masih melihat kita masih dalam tahap koreksi bullish penannya. Oke, tetapi hal tersebut akan berubah apabila kita breakdown dari trendline di sini, dan itu bisa jadi kita akan mendapati koreksi ke dalam pertama di 55 berapa tadi, coba kita cek lagi ulang guys, lupa supaya nggak salah ya guys ya. Nah sekitaran ini sekitar 58 yang pertama. Yang kedua adalah di sekitaran 54 sampai 53.000 dolar. Jadi itu kedua area yang perlu teman-teman perhatikan apabila kita mendapati koreksi lebih dalam. Nah, sebelum kita ini dihapus dulu guys biar jelas ya. Oke. Jadi kita masuk ke 4 hour chart aja. Jadi sebelum kita mampu break dari trendline bawah di sini guys, otomatis kita masih dalam tahap retest bullish penannya, yang alias kita selalu ada kemungkinan untuk kembali rebound ke atas. Tetapi menurut saya nanti kita harus padukan lagi dengan price actionnya. Apabila kita mendapati ada impulsif lagi tiba-tiba ke atas seperti ini diikuti konsolidasi, maka kemungkinan ini hanya adalah retest. Tapi kalau misalnya ini kita mendapati ada corrective move, maka biasanya kita akan melanjutkan penurunan ke bawah dan bisa jadi akan mendapatkan koreksi ke dua area yang kita sebutkan tadi. Itu aja ya guys ya. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini. Cukup panjang sepertinya video hari ini. Terima kasih. Dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.